memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Halo semuanya. Waduh, gue kenceng banget suara gue, pasti kaget ya. Iya, kita kayak gitu kan deh. Ya, coba tes. Yang lebih wanita sedikit Oh ya. karena So, ini tuh nggak cuma buat Kartini, kita karton asal. berarti gini ya. Oke, jadi kita mau ngapain nih Dan? Kayak biasa. balik lagi. Ya, kita udah lama banget nih nggak jumpa kita lama banget. Bener gue udah lama nih nggak di depan kayak gini, gue jadi grogi. Pengap ya tadi. Iya pengap, agak. Tadi kan abis main ini kan, abis jadi siapa tadi? Jadi Stanley kan tadi gue kan kayak jadi capek nih. Halo semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Coba kita lihat tuh di siapa tuh? Ada mana tuh? Jonathan, Mati Shalom. Mati Shalom, lu kemana aja lu Mat? Lu bukannya di sini lu Mat? Ada Matius. Ada iya, katanya jarak kampus. Alasannya. Coba teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu coba. Cikar. Terus Aca, terus siapa lagi tuh? By the way kita jadi belum sapa-sapa ya. Ini ada Evelyn, ada KST. Ya makanya kita sapa-sapa dulu. Hai Evelyn. Halo Megumi. Terus ada Hai Megumi, hidup Oksi. Waduh. Siapa lagi tuh? Kezia Ivana. Angelina, ada Michael K. Halo Vandra, Michael K itu Morris. tua ya berarti ya dia. Kalau adek jadi Michael D. Oke, sorry. Udah Terus Jaka. Halo Jaka. Open cam dong Jack. Lu nggak ada alasan untuk nggak open cam. Keren. Oke, by the way, hari ini pasti teman-teman udah lihat banyak banget di Instagram ucapan karena hari ini adalah hari Rabu. Iya, hari ini Rabu tanggal 22 April. Jam 1. Oh, 21. Berarti hari ini adalah hari Rabu. Hidup hari Rabu. sorry. Jangan yang bercanda. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita The Living Room balik lagi dengan tema ada apa dengan cewek. Iya. Untuk merayakan Hari Kartini. Ya. Kok jadi agak gitu ya? Iya. Hari Kartini. Ya. Bener banget Excel gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Maksudnya kita akan merayakan Hari Kartini hari ini dengan tema The Living Room ada apa dengan cewek. Tapi Kamera, aduh kamera ngikutin nih. Panda ngikutin nih, gak asik nih. Bengong. Tapi sebelum kita mulai The Living Room hari ini, aduh gatel. Kita akan rapid test dulu nih. Iya, yuk mana? Iya. Kanike. Rapid test ini ya lucu ya. Sorry. Nah, ini udah ada polling yang disediakan oleh Mana? tim Gimana sih kita. caranya? Mana sih? Kok kita nggak ada ya? Gua agak bingung tuh cara gimana. Iya, 3 gaptek nih kita. Di HP tuh bisa gak sih? Oh, udah muncul nih Dan. Mana sih? Ini Oh udah iya ada ini. dong. Nah, Berarti kita sambil salah. jawab aja kali ya Dan ya. Ya. By the way teman-teman kalian jawab juga dong biar kita bareng ngerjainnya, oke? Ya. Pertanyaan pertama Dan, lu bacain buat gue. Menurut kamu Excel, kamu suka sahabat yang seperti apa? Kayaknya aku lebih suka yang cuek tapi humoris deh. Kalau lu Dan? Aduh, gue sih cuek tapi humoris juga lagi. Cuek tapi Morris. Iya. Cuek tapi Morris. Cuek tapi Morris. Betul. Bukan humoris. Ya, gue suka. Next. Mana nih nextnya? Sifat apa yang paling penting dalam sebuah persahabatan menurut kamu, Kak Daniel? Aduh, gua tim bisa dipercaya. Bisa jadi. Bukan dong. Kok gue jadi jawab bisa dipercaya juga? Bukan dong, kalau lu apa Sal? Kayaknya pengertian deh. Oh, pengertian. Oke, lanjut. Lanjut. Lu Dan? Paling senang menghabiskan waktu bareng sahabat kemana nih? Gimana sih? Gue kayaknya ngopi deh. Ngopi atau makan sambil ngobrol santai. Oh, gue setuju karena berhubung gue anaknya si games tuh ya, si paham tuh gue soal games kan. Gue cuma tahu main FIFA doang, jadi gue juga ngopi atau makan sambil ngobrol santai. Oke, lanjut. Next. Hal apa yang kalian kurang suka di sahabat kalian? Duh, panjang nih jawabannya. Terus Ayo sibuk lo. sendiri sama handphone kalau lagi jalan minta saran tapi Kayak nomor 4 paling nyebelin sih. Susah Minta diajak saran ketemu. tapi ujung-ujungnya nggak diikutin. wah itu nyebelin. Gue 3 deh. Sibuk sendiri sama handphone kalau lagi jalan. Kayak kenal. Oh siap. Alasannya sih ini mau posting buat Instagram, buat story. HP-nya cluenya ya HP-nya warnanya pink. Ini buat kerjaan. Alah. Gue yang paling terakhir deh, kayaknya ini paling nyebelin. Lanjut. Lanjut. Hal apa yang Apa? paling sering kalian bahas sama sahabat? Itu yang caps lock kayak gue tahu siapa tuh. Ini makanan dong. Makanannya kayak gede banget tuh penuh dengan Kayak nomor 1 sih. lu percintaan. Gua
Untuk saat ini kayaknya gue sekolah atau kerjaan. Oke, lanjut. Next. Paling penting dalam sebuah hubungan. Komunikasi. Enggak. Kejujuran. Nah, Gua komunikasi deh, karena komunikasi kalau lancar jadi percaya dan jadi setia oh sama iya. jadi jujur. Oh iya. Oke, lanjut. Ya, Udah. apa ya? Cowok mau makan apa? Cewek terserah. Cowok. Lu jawab apa titik. Dan kalau Oh. situasi ini? Kesana kali ya, gitu. Gue marah sih biasanya. Oh, iya, marah. Kok nggak Nggak ada jawabannya tapi di situ. Tanya ulang. Aduh. Tapi gue sebenarnya agak nyebelin juga soal kalau kita udah bilang makan ini ya. Tapi nggak mau kan? Nggak mau terus mau makan apa? Terserah. Ada. Pura-pura amnesia aja lah gue. Iya benar-benar. Setuju lagi. Nih Dan, pertanyaan terakhir Dan. Kenapa cewek selalu benar? Gue 2 fix. Sebenarnya salah. Gengsi aja. Cuma gengsi. Sorry. Ya aku juga 2. Sebenarnya salah, cuma gengsi aja. Oke. Cukup ini- rapid ya. Aduh, cukup rapid nih. Hasilnya Iya. apa ya? Reaktif kah? Jangan dong amit-amit ya Allah. Nah, by the way kita akan share nih hasil pollingnya, tapi nggak sekarang kali ya. Ya, kita tunggu Apa nih? nanti sampai Katanya waktunya tunggu sampai habis. Waktunya habis. Oh, nggak bisa. Sorry, kapet salah. Oh, Nah, ada yang salah. kayaknya kok kita ngobrol cuma berdua ya? Ya, Si asik itu nih. kita jauh-jauhan lagi. Iya, padahal ini tempat duduk udah banyak nih. Lah, emang lu nggak lihat ini ada orang? Oh, gua nggak lihat sih. Lu nggak lihat? Apa lu lihat? Lu lihat? Parah, lu masa lu nggak lihat? Apa kita undang aja kali ya? Ya, kita undang pakar Kartini. Pak Kartini. bukan. Ada kakak Vita, kakak Karin, dan kakak Ruby. Yeay. Shalom. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Hai. Hai kakak. By the way, ini udah bisa di-share belum resultnya? Kita mau baca kali ya. Kalian juga ngisi nggak tadi? Ngisi dong. Alah, gimmick aja. Alah. Kita lihat. Kita lihat. Nomor 1, Mana sih? Oh iya. ketuhanan asli. Bukan. Coba lu bacain Dan hasilnya Dan. Oh, banyak kan menurut kamu suka sahabat seperti apa? Dari 1000 orang yang kita tanya, oh enggak ya? Cuma yang paling banyak itu adalah cuek tapi humoris. Tapi Morris. Selamat Morris. Tepuk tangan untuk Morris. Yang kedua, Sal. Sifat apa yang paling penting dalam sebuah persahabatan menurut kamu? Paling banyak tuh bisa Paling dipercaya. banyak ternyata bisa dipercaya. Emang yang bisa diajak temenan banyak, Sal. Cuman yang bisa dipercaya nggak banyak, Sal. Aduh. Agak curhat dulu ya. Sorry, kita cut ya, kita cut. Tapi beda tipis sama yang setia. Cuma beda 2 orang lah. Oh iya. Tapi lanjut. Yuk, Lanjut. yang ketiga. Paling senang menghabiskan waktu bareng sahabat kemana nih? Kayaknya ada 21 orang yang sama kayak kita berdua. Iya. Ada 21 yang ngabisin waktu ngopi, makan sambil ngobrol santai. Iya, betul sekali. Apa coba gue? Capek ya bacainnya, Iya. karena dibantu. Kalian jangan gabut ya. Teman-teman yang di sini nggak pengertian. Coba yang paling grogi Kak Vita, coba Kak Vita. Ya. Coba Kak baca nomor 4 hasilnya. Makasih ya Dan. Iya. Oke, hal apa yang kalian kurang suka di sahabat kalian? Susah diajak ketemu, jalan atau nongkrong. Oh ternyata banyak ya. Iya, padahal kalau aku sih yang keempat sih ya. Apa tuh Kak? Oh, sebut sendiri. Yang minta saran. Minta saran ya. Oh, beneran. Jangan gitu dong. Aduh. Oke, Lanjut, yang Kak. kelima. Oh, ini sama nih. Hal apa yang sering kalian bahas sama sahabat? Waduh, ini Seimbang tuh, seimbang. Iya. Seimbang nih. percintaan dan sekolah Mantap. kerjaan. Ya. Terus paling penting dalam sebuah hubungan, jawabnya apa Dan tadi? Aku tadi jawabnya kejujuran. Sama, aku juga kejujuran. Terus aku jawab apa tadi? Aku jawab percaya. Kepercayaan, oke. Tapi yang Oh, paling excellent, penting paling banyak. komunikasi. Kamu nggak jawab? Kebetulan aku nggak ada internet. Alasannya sering kali Oh itu sosok buka HP dong. Pada buka HP terus gue kayak Iya. Axel Komunikasi. apa, Sal? Axel komunikasi. Yoi. Iya. Ya, kita semua ada. Nomor 7 nih paling menarik. Coba dong kita reka adegan. Apa Kak? Coba kalian berdua. Oh, coba aku nanya Kak Vita ya. dan masih kayak lagi Dan video, hati-hati udah, Dan. udah. Dan udah punya cowok Dan. Gitu ya. Apa panggilannya? Panggilan apa? Kak Vita tuh. Oh, Vita gitu ya. Kita mau makan apa hari ini? Gak sopan lu Vita. Oke, Kak Vita. Kak, sorry Kak, aku nggak pernah cringe gitu Kak. Iya, jelas. Kak Fit,
Mau makan apa hari ini? Terserah. Jijik banget ya. Apa? Terserah Dan. Terserah. Ya udah kita makan dimsum yuk. Nggak mau. Loh, terus mau makan apa dong? Terserah. Ih, nyebelin banget. Berkelahi kita. Berantem, berkelahi ujung-ujungnya. Terakhir, Oke. Kenapa cewek selalu benar? Kenapa Cikar? bener nggak? Oh, gue tahu nih jawabannya nih. Iya. Bener nggak, Cika? Iya. Hasil pollingnya bener nggak? Hasil pollingnya sebenarnya salah, cuma gengsi Bener aja. ya? Nggak selalu kayak gitu sih. Ada nggak gitu, ada kalanya loh, kita tuh juga bener. Iya, betul. Iya kan? Nggak mau terima nih kalah. Tapi gengsi kan? Iya. Gengsi. Sebenarnya salah. Ah, Cikar main Biasa. aman ini ya. Gitulah ya wanita. Nah Dan, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol hari ini Iya. tentang ada apa dengan cewek, kita akan belajar gimana ya cara mengenali wanita-wanita ini nih. Yang susah, yang kalau ditanya makan jawabannya terserah. Iya. Dan kalau ditanya lagi bete ya jawabannya nggak apa-apa. Iya. Jadi sudah hadir bersama kita hari ini ada di Pojok. ring sana Dari sudut biru, dari sudut hijau. baju warna hijau. Kita tonjok-tonjokan. Nah, Iya kan? Kenalin diri dong. Coba kenalin diri dong, Mas apa Kenalin Kak? diri. Oke, hai semua. Ini kameranya kemana ya Dan? Kamera mana? Bebas. Oh, itu Oke. Kamandra, Oh, ini. Kamandra. Kemana? Hai, nama aku Vita. Terus apa lagi? Umur, Oh, umur Kegiatannya juga. ngapain? Umurnya 26 tahun. lagi suka orang apa enggak, kayak gitu biasanya kalau di kalau di Oxy kayak gitu biasanya Kak, kenalannya Kak. Nggak usah. Kegiatannya kerja. Udah ya. Keren. Oke, Cikarin loh. Cikar. Harus juga ya. Aku Oke, yang paling tua Cikar yuk. ya udah. Aku Karina. Hai semuanya. Biasa dipanggil Cikar. Aku kerja juga. Asik. Udah. Nggak ada nyebut Gak ada nyebut umur ya? Nggak usah lah. Oh, umurnya 35 ya Cikar ya. Ah, Beberapa tahun Kan lagi Cikar akan lahirnya tahun Betul. 71, jadi kalian Beberapa. tebak aja itu berapa tuh? sebenarnya 35 bagi 2 sih. Oh, iya. 17,5 ya? Yes, thank Bisa you. ya? Ada setengahnya ya. Susah ya. Ada setengahnya. Pecahannya. 35 bagi 6 bulan dua. lagi baru. Lo harus panggil Kak Jani dulu tuh untuk hitung. Kalau yang ini perlu kenalan nggak? Nggak perlu lah ini mah. nggak usah lah Gak ya. apa. Nggak usah. Gue pengen kenalan ke yang lain. Oh gini, kalau ini kenalannya harus kayak Oxy ya. Oke, nama siapa? Umur berapa? Lagi suka orang apa enggak? Yo, ditanya yuk. Kayaknya nggak ada di skrip. Ada nih barusan di briefing sama Aca tuh. Yuk, coba kenalan yuk. Gue liat kemana nih? Ya. Gue Ruby. Terus apa lagi tadi? Umur berapa? Berapa? Umur 22. Lagi suka orang apa enggak? Gue kesarannya kerja. Lo jangan ngelak dong. Masuk ke pertanyaan. Oke, lagi kerja sekarang. Oke. Ya, betul. Oke, semuanya udah pada kenal ya sama Kak Cikar, Kak Vita, dan Ruby. Kak Cikar. Ya. Kak Cikar, Kak Vita, Cikar, dan Oke. Ruby. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai ke pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng, bumper Pasti dong bumper. sangat Oh, ya, nggak usah. Dipertanyakan sama semua cowok-cowok, termasuk kita berdua ya Dan. Ya, gue Sikat, sering banget nanya sama beberapa teman wanita gue tuh. Bukan teman wanita gue, maksudnya teman-teman gue yang wanita ya. Teman-teman wanita. Sebenarnya kenapa sih cewek tuh jarang mau ambil langkah awal dan sering banget kayak gengsi buat nunjukin rasa suka ke cowok. Tanya siapa nih Dan? Bebas. Siapa Silakan yang nih, paling Mas. layak? Dulu kali ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Gue lah kita dulu coba. Oke, aku ya. Sebenarnya kenapa cewek jarang mau ambil langkah awal? Iya. Mungkin stigmanya masyarakat tuh Buset, cewek. ya. Stigma Stigma. masyarakat. Pandangan. Bukan seminar. Ini bukan mata najwa ya. Berat banget, gimana dong Dan? Oke, maksudnya kan biasanya tuh cewek tuh yang biasanya ditungguin lah. Apa namanya, cowoknya yang ngejar-ngejar gitu sih. Lebih karena gengsi juga gitu. Tapi nanti kalau udah pacaran sih ceweknya seringan ke cewek yang ngambil. Tapi ya sih setuju banget. Ya kan? Kayak kalau PDKT tuh lebih sering kayak cewek yang malu-malu. Tapi nanti pas udah pacaran. Tapi pas udah pacaran tuh kayak cewek yang lebih cerewet gitu. Iya betul. Pada intinya memang ingin dikejar saja ya wanita itu. Jadi cewek pengen dikejar ya? Ingin terlihat misterius gitu lah. Oke, gitu. Terlihatnya aja. Tapi pernah nggak kalian bertiga ini jadian sama cowok yang kalian suka duluan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak Yang kalian ambil langkah duluan lah ya. Kalian ambil langkah duluan untuk suka sama nih cowok dan akhirnya kalian bisa jadian. Mungkin Cikar. Cikar mungkin Ngecikan dulu kali yang Duh, jawab. pengalaman saya tuh sedikit Cikar. ya. Mendingan gak usah Aman ditanya. kok, Cikar aman kok, nggak ada di sini kok. Nggak datang Cikar nggak ada. Pengalaman saya ini sedikit loh. Dulu kali ya, aku suka duluan pernah sih.
Terus ngomong nggak Cikar? Cikar ngomong apa nggak? Ya nggak ngomong. Oh diem doang gitu. Tapi kode dong. Kode. Kode keras. Kodenya ngapain Kodenya Cikar? kayak gimana sih? Tarik ya. Ini aduh maaf ya, dulu banget nih, masih zaman Twitter kan kalau dulu tuh. Ya udah, Asik. jadi kayak Friendster. memperhatikan tweet-tweet yang dipost sama beliau. Di retweet mulu ya kak? Nggak di retweet. Lihat Creepy doang. Nggak dong, Di kelas. RT. Nggak boleh gitu, harus kelas. Jadi kayak melihat tweet-tweet yang ditulis sama beliau, misalkan kayak dia bilang nih kayak, ini contoh ya, biasanya gue lagi suka lagu ini, misalkan gitu. Kayak lagu ini enak banget gitu, tweetnya dia nih. Terus ntar kayak soreannya atau kayak sehari setelahnya gue nge-tweet lirik lagu itu. Keren. Ya, terus biar dia tahu gue merhatiin gitu. Iya. Tapi gue nggak akan pernah ngomong kayak gue suka dia sama lu gitu nggak. Iya. Atau mungkin Cikar misalnya tahu suka sama dia cuman nggak berani ngomong, cuman Cikar tahu nih lagu yang dia suka, Cikar langsung tweet kayak #NP apa aja. Gak cerita lagi gitu. Itu belum tentu adik-adik sekarang. Oh iya. NP Iya. tuh Masih ada Kalau dulu zaman sekarang. #NP biasa kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut aku sih menurutku sih nggak masalah ya untuk menunjukkan kalau misalkan kita tuh tertarik sama seseorang gitu. Kayak ya nggak kayak dinikmatin aja gitu loh rasa sukanya, kayak kalau misalkan kepengen apa, pengen nunjukin perhatian, menurutku sih nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai lebay terus dalam tanda kutip kayak Oh ya, terlalu ya kayak over apa gimana gitu loh. Iya sih, karena kalau misalnya cewek yang deketin juga agak agresif, agak takut ya. Cowok takut ya? Iya. Nah, cewek pada insecure di Oh bahaya, gue takut soal enggak, obrolan kalian tadi membawa gue ingin bertanya nih. Oh iya. Oke. Kan gue sebagai cowok nih, Iya. yang mana tadi kan katanya cewek emang suka dikejar kan? Iya. Tapi gimana sih caranya sebenarnya cowok tuh bisa ngejar cewek tanpa cowoknya ilfeel? Cowoknya sih, maksudnya tanpa kalian tuh Kitanya. ilfeel gitu. Karena Iya. kan kadang Oh, cewek pengen dikejar, tapi ketika udah dikejar kok malah lari gitu, malah kabur dan ilfeel. Atau harus kayak tarik ulur, atau harus gimana gitu. Dan Harus bisa dikejar ilfil. terus kah? Gimana? Semakin ku kejar. gue tuh sebenarnya bingung sih. Ayo bingung Gimana jawab sih. caranya nggak ilfil? Karena menurut gue kayak kalau misalkan nih cewek dideketin cowok, tapi maksudnya cowok itu tidak sesuai sama kriterianya nih cewek. Misalnya kayak ya bahasannya nggak cocok atau apa ada something, misalnya kayak apa ya? Ada sifat yang cewek ini tuh Kurang cocok. kurang cocok sama nih cowok. Yang menurut gue ya akan enggak aja gitu. Nah, denger tuh ya. Siapapun itu denger ya semuanya ya, Jadi cowok. bukan berarti Ini kalau buat Ruby ya berarti ya. Oke. sorry. Saya lanjut, sorry. Bukan berarti kalau tiap cowok deketin cewek, aduh pasti gue tiap melakukan something tuh dia akan ilfeel. Enggak gitu sih sebenarnya, kayak lebih ya emang ada something yang di diri lo yang bikin yang ceweknya nggak cocok aja gitu. Jadi nggak semua cewek akan menganggap lo ilfeel gitu. Oh kalau gue misalnya, kalau gue makannya banyak nanti akan ilfeel gitu. Nggak semuanya dipatokin gitu kali ya. Iya nggak sih? Berarti kapan kita tahu misalkan kayaknya ini cewek ilfeel deh sama gue, kayaknya dia nggak suka deh sama sifat gue yang ini. Nah, kalau gue, aduh, gue buka aib gue di sini. Lu selalu ya Iya, membuka iya, iya. aib-aib pas TLR ya. Aib gue sudah tersebar di seluruh TLR. Tapi kalau gue itu, ntar dulu, nih gue liatnya kemana? Bebas ya? Kalau gue itu, kalau emang misalnya gue dideketin, terus gue merasa nggak cocok sama nih orang, gue akan menghilang dengan perlahan gitu sih. Kayak misalnya balas chatnya bener udah lagi. lama gitu. Gue nggak akan bilang langsung kayak, gue nggak suka sama lu, jangan Iya, kejar betul. gue. Itu enggak, tapi lebih main alus aja kayak di chat misalnya jam 7 malam misalnya, terus gue balas tuh bisa besok pagi, iya. Itu sebuah tanda kalau tuh cewek nggak nyaman sama Iya. lu gitu. Nah, ada tanda-tanda nggak? Dan Kebetulan kalau aku mainnya tenang, aku mainnya aman kok, bisa kok. Bisa ya? Jadi udah. Oh udah. Apa tuh? Oh gitu, itu kalau dari Ruby, kalau dari Cikar mungkin mau tambahin atau Kak Vita mau tambahin? Sebenarnya tadi pertanyaannya kan gimana caranya supaya kita tuh nggak ilfeel gitu kan. Iya. Aku setuju sama yang Ruby bilang sih, kayak intinya tuh memang ada hal-hal yang kita nggak bisa paksain gitu loh. Kayak aku ingat waktu TLR yang apa dating, apa judulnya? Love in the right way. Ya itu. gua Kak Ivan tuh ada lupa ngomong lagi satu gua. kata yang aku suka banget. Kak Ivan tuh bilang pokoknya intinya kalian itu harus natural aja gitu. Iya. Dan menurutku itu kayak sangat mengena sih. Kadang kan saya kalau kita lagi PDKT kita pasti kayak Bagus-bagusin berusaha, ya. iya kan, kayak Iya, berusaha iya. dan supaya Cewek akan suka nih kayaknya kalau gue kayak gini, dan berakhirnya tuh kayak
lo tidak menunjukkan diri lo yang asli gitu Nah, kan. Iya. pada saat kalau misalkan istilahnya kitanya juga udah natural, terus udah gitu secara natural itu terjadi dan indah gitu istilahnya, ya udah berarti cocok gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan udah natural pun terus itu cewek nggak suka, ya udah gak usah dipaksa-paksa gitu. Kayak kalau emang if it's meant to be, it will be. Iya nggak tuh? Iya, Yang betul. artinya Ada yang salah Coba bahasa Inggris. translate kita translate. Apa artinya Bahasa juga? Inggris. Kalau memang dia bukan jodohnya ya udah bukan gitu kan. Ya, dia gitu. Oke. Kak Vita mau nambahin atau udah? Enggak, sama-sama. Oh, retweet doang. Iya. Doang nih. Oke, aku tanya pertanyaan selanjutnya ya. Kalau misalkan nih cewek biasanya nggak biasanya sih. Ini pengalaman di SMA ngeliat cewek cakep kan banyak banget nih yang deketin. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan cewek nih lagi dideketin sama seseorang, boleh nggak sih dia punya cadangan atau sebutannya mungkin ban serep kali ya? Boleh nggak sih sebenarnya? wow, agak kasar ya bahasanya ban serep. Oh ini di briefing gitu. Yang bikin pertanyaan kalian kok. Padahal bikin Tulisan pertanyaan. kita Indonesia. Oke. Boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Vita dulu dong, Vita jawab. Aduh. Tadi Vita belum. Aku sih enggak sih. Maksudnya kalau aku prefer kalau misalnya kita udah lagi dekat sama satu orang, aku stick with him gitu. Maksudnya ya Stick with me. akan maksudnya ya akan PDKT sama dia dan tidak mencari ban serep Nunjuk-nunjuk ke kanan ya. Kenapa? Nunjuk-nunjuknya ke sini. Iya sih, maksudnya jadi kayak gitu. Jadi kalau aku sih Tidak. tidak gitu. Dan berharap teman-teman yang lain pun juga. Mungkin nggak tahu sih itu salah punya ban Ini berarti serep. PDKT udah serius punya gitu ya? Iya. Iya dong. Tapi sebenarnya menurutku adalah kayak kalau aku ya, aku selalu memposisikan gimana kalau aku jadi cowok itu gitu loh. Apakah kalian mau misalnya nih cewek nih, kita sebagai cewek, terus kita lagi PDKT sama seseorang, terus tiba-tiba seseorang ini ternyata punya ban serep gitu. Sebenarnya kan kita juga nggak mau digituin gitu loh. Jadi same goes with cowok-cowok gitu loh. Jadi ya ciwi-ciwi stick with Satu one orang guy. aja. Itu kan juga menentukan kalau kalian tuh benar-benar serius nggak sama dia dari cara kalian nggak ada banyak cadangan-cadangan gitu kan. Kalau kalian fokus satu orang ya udah kalian fokus akan sama dia terus. Karena balik lagi kalau lo digituin kan lo nggak mau. Iyalah, sedih banget kalau Cowok misalnya juga gitu. nggak punya cadangan kan? Nggak punya. Nggak punya. Aku satu aja. Gitu. Terus ketika kalian udah ini nih belum jadian mungkin masih PDKT, cuman mau ke arah jadian nih. Ekspektasi kalian ketika kalian diajak dating untuk pertama kali gimana ekspektasinya? Misalkan nih cowok yang ngajak kalian dating tuh harus on time kah, harus wangi, harus bawa mobil, harus makan di tempat yang bagus apa gimana? Atau kalian suka disebut pakai gerobak? Enggak ya? Kesel deh, gerobak ya. Sorry. Gimana ekspektasi kalian Atau gimana? kalian suka dijemput pakai sepeda yang Grab ya. Yang satu roda. Atau apa tuh yang di itu loh yang sekarang Udah. Udah. Aku tahu Kak Vita grogi tapi emang sampai sekarang. emang enggak. Emang enggak makanya? Masih kan? Masih kan? Coba pegang tangannya dingin mas. Enggak kok. Dingin gak sih? Jadi gimana? Jadi gimana ya Kak Vita jawab Lagi coba? ya. Gak mau jawab lah. Nggak harus on time sih, karena kalau dating pertama tuh cewek tuh Masa biasanya cewek tuh biasanya meskipun dia nggak on time tuh lo pasti akan Happy. happy Oh, gitu. kalau Pasti itu dari akan Kak Vita gimana? ya? Kalau nggak on time makan happy gimana? Maksudnya gini, mau dia on time nggak on time tuh cewek tuh pasti bakal happy, karena itu Karena diajak ngedate. iya itu Karena yang penting ketemu gitu ya. Terus habis itu, tapi yang penting tuh mungkin kalau ngobrol sama ortu kayak juga belum sih, karena kan belum pacaran kan. Iya, hitungannya belum gitu. sampai situ. Jadi kayak cuman yang penting sih wangi. Dari tadi jauh-jauh. Masih gak punya Wangi. wangi. Oh, yang penting wangi sangit ya. Wangi sangit kan ngomongnya. Yang penting wangi. Terus kalau Bau bisanya, matahari. biasanya nih kalau Rambutnya kuning dong. Lembab. biasanya kalau dating pertama tuh cewek tuh totalitas. Oh, iya. Totalitas banget. Ya nggak sih? Aku merasa aku sangat totalitas pada dating pertama. Tes. Enggak Gimana juga tuh, sih. Kak? Ya, gimana tuh Kak totalitasnya? Ya totalitas dandan, wangi, udah mungkin curly rambut, mungkin ya. Cuman kalau misalnya tadi Kak Vita bilang nggak apa-apa kalau nggak on time, padahal di first date gitu Kak, bukannya Kak Vita malah mikir kayak, oh dia pertama kali jalan aja udah telat nih, apalagi ke depan ini pasti akan sering telat nih, gak takut kayak gitu Kak? Enggak.
jadi mungkin karena udah ketutup aduh pengen ketemu nih gitu kan, jadi deg-degan duluan gitu kan, jadi kayak udah deh lama aja nggak apa-apa gitu. Oh, jadi kayak untuk bisa prepare lebih lama iya, gitu. menyiapkan hati dulu ya. Betul juga Itu ya. kalau aku sih ya, kalau aku jadi kayak mungkin yang penting dia harus wangi deh. Tapi first date yang Kak Vita kemana Kak? Kalau jadi Jangan ya, oke. Mau diceritain jangan, Mau jangan. panjang. Udah kalau Cikar sama Ruby mau nambahin? Cikar dulu. Kalau aku ekspektasinya lebih nggak ke yang kayak gitu-gitu, tapi lebih ke what is going to happen, apa yang akan terjadi pada saat kencannya gitu. Kalau aku sih, aku personally aku suka misalnya kan ini lagi PDKT kan, kayak mau ngedate, aku ingin sekali bisa mengenal si orang yang ngajak aku ngedate ini gitu. Jadi kayak aku akan sangat menghargai kalau misalkan aku diajak makan, misalnya nggak usah di tempat gimana sih, kayak terus diajak ngobrol Oh gitu. iya, benar-benar. Kayak buat aku tuh kalau kita ngobrol tuh kita bisa bukan mengeluarkan ya, kayak itu sarana yang mengenal yang baik gitu. Iya. Kalau aku sih kayak yang gitu-gitunya nggak terlalu gitu pikirin sih, cuma kalau Detail-detailnya. kayak misalnya kayak nanti setelah pulang dari date ini nih gue dapet apa sih tentang dia gitu. Berarti Cikar ngincer komunikasi ya di first date ya? Yes. Maksudnya kayak Quality ngobrol. Saling time mengenal ya. Quality time, betul, quality time. ya, Sabtu besok. Oh, iya. Promosi ya kan. Sabtu besok Jangan jam lupa. 5. Diut? Oh, udah ya, cukup. Lu Bi, mau namain gak Bi? Sebenarnya gue mau disclaimer dulu sih, maksudnya apa yang kita sampaikan di sini tuh bukan mewakili opini seluruh cewek gitu. Cuman Iya. ini kayak dari kita, Iya. apa namanya, kalau first date tuh biasanya kita lebih suka gimana. Nah kalau gue itu tuh lebih ke gue tidak suka plan yang di cancel gitu. Kayak misalnya kita udah rencana dating, terus tiba-tiba cancel dengan alasan yang gak jelas, itu menurut gue kayak a big no banget gitu. Terus mungkin kalau pas udah datingnya, gue setuju sama Cikar sih, kayak kan berdua nih, jadi gue tuh pengen quality time sama nih orang gitu loh. Jadi gue akan menguak informasi, ngobrol lebih banyak gitu loh. Nggak boleh sambil main handphone ya. Gak boleh Yang mulai ngobrol siapa dulu? Cowok dulu apa cewek dulu? Harus siapa dulu? kayaknya Nggak, itu bebas. go with the flow aja gak sih? Iya, benar, Udah benar, ngobrol, benar, udah benar. ngobrol aja. Ngomongnya gimana? Langit hari ini biru ya? Sorenya cerah ya. Pernah nggak sih? Hari ini hujan ya? Nggak sih? Kok nanyanya gitu sih, pernah nggak sih? Sorry. Tapi first dating aku tuh selalu gagal sih sebenarnya. Gimana? Asik, dia jadi mau cerita dan tapi nggak mau cerita. Gagalnya tuh lebih ke arah kikuk, pasti nggak bisa ngobrol kayak si Karin atau Riki, itu Oke pasti ya. gue nggak bisa. Grogi gitu Kak? Grogi banget. Iki sekarang ya? Nama kamu. Halo semua. Aku Berani tuh sudah natap lama. mata tuh nggak berani, kayak pacar aja lama banget. Ngomongnya sama daging ya? Ngomongnya sama makanan ya? Natap yang penting Wah, kelar. tapi berarti kamu tidak ini dong, maksudnya kamu gak nyaman dengan first date kamu dong? Iya. Bukan gak nyaman, deg-degan gitu loh Bi, kamu jadi kayak deg-deg-deg gitu. Nah itu kayak gitu sih. Tapi setelah, karena maksudnya kan udah pertama kali nih makan, terus habis itu udah makan-makan berikutnya tuh udah lebih yang Enjoy gitu. ya gitu, lebih membaur gitu. Berarti ekspektasi dia adalah harus dibawa untuk second date. Iya. Second date, Asik. third date. Iya. Dan selanjutnya gitu kan. Ya kan Dan? Iya. Iya. Udah bingung nutupnya dia. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sebenarnya kayak sifat-sifat cowok yang bikin kalian, ini gue nanya lagi ya, tadi kan ilfil sebelum PDKT, ini ketika misalkan akhirnya kita pacaran nih, terus udah jadi cowok dan cewek, terus apa sih kira-kira sifat cowok yang bikin kalian tuh bete banget kalau di pacaran sampai bisa cewek tuh mutusin nih cowok? Berat nih. Aduh susah ya. Berat sih Iya. biasanya. Susah sih. Susah ya. Susah. Kayak itu tuh harus terjadi dulu baru kayak Jangan. Ya kan kalian bisa mikirin mantan-mantan kalian, misalnya kalian Nah. putus gara-gara apa kan? Oh Bisa iya dong. benar. Iya dong. Apa ya? Kayak sebelumnya kalian pernah pacaran habis itu putus gara-gara apa? hal nyebelin dari Kalau lu dan cowok. masih cewek ya? Desi? Cewek. Ini cewek dulu biar gue mikir dulu Sal. Iya lagi. Ini susah ya. Apa mungkin cowoknya apa teman ceweknya banyak gitu, kayak terlalu asik sama cewek lain jadi kayak Cowoknya posesif. cemburu. Oh Iya iya. iya itu bisa. Kalau gue lebih ke tapi gue nggak tahu sih maksudnya kadar posesif tuh kayak gimana. Maksudnya mungkin posesif yang mungkin jadi nyebelin di cowok adalah kayak misalnya lu nggak boleh temenan sama cowok, udah cukup gue aja gitu. Sedangkan gue adalah tipikal orang yang
gue ingin berteman dengan cewek juga, dengan cowok juga gitu loh. Tapi kadang kan ada juga pasangan yang nuntut harus kurasi temen gitu loh. Jadi kayak lu nggak boleh temenan sama cowok lain selain gue, lu nggak boleh. Bahkan ada juga yang posesif sama temen cewek gitu loh. Jadi kayak lu nggak boleh temenan sama siapapun, pokoknya sama gue aja. Menurut gue itu adalah salah satu hal yang nyebelin, sama mungkin egois kali ya. Iya. Jadi kayak kita kan ini hubungan between dua orang. Jadi saat satu ingin didengar, harusnya satu juga didengar gitu loh. Kadang kalau egois kan kayak, lu dengerin gue tapi nggak mau dengerin balik. Itu akan jadi salah satu hal yang nyebelin yang mungkin bisa bikin putus. Kalau Cikar? Kalau aku berkaca dari pengalaman-pengalaman, aku tuh yang cuma berapa itu? Aduh. Cuma 12 lah ya. Enggak lah, mau murid Yesus 12 satu-satu. Kalau aku lebih ke ini sih, aku akan sulit memiliki hubungan sama orang yang sulit ku percaya gitu. Karena maksudnya kayak cewek itu kan insecurean ya gitu. Dan aku sejujurnya orang yang sangat cukup insecure lah gitu dengan banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh nggak bisa pegang apa yang misalkan pasanganku ngomong atau apa yang dia lakukan, terus kayak misalkan yang dia ngomong sama yang dia lakukan beda, terus kayak aku nggak ngerti harus apa gitu. Misalkan dia ngomong satu hal ke aku terus ternyata dia lakuin yang lain atau kayak gitu-gitulah. Itu sulit buat aku untuk bisa terus gitu. Karena aku tuh butuh diyakinkan. Iya. Gitu. Mungkin bukan aku doang kali ya, kayak cewek-cewek kan Cewek-cewek. kita butuh diyakinkan dan ditenangkan. Iya. Gitu. Mungkin kalau Cikar kayak lebih ke, ini kan ada apa dengan cewek ya, jadi kalau nyangkut ke sifat cewek adalah cewek mungkin lebih suka insecure dan ingin diyakinkan. Nah kalau dari jawaban gue tadi adalah cewek ingin didengar kali ya. Iya. Iya nggak sih? Kayak Dimengerti. cewek ingin dimengerti, ingin di apa ya? Ya didengar sih intinya. Lebih ngerasa Ya. safe lah Ya. intinya. Jadi maksudnya ya kita jadinya Iya. Makanya jangan jawab di akhir, Kak. Jawabnya di awal. Ya udah lu duluan, abis ini lu Ya, duluan. habis jawabannya. tadi perasaan gue mau ngambil jawaban Cikar dan diambil. Terus ngambil yang mana lagi? Apa dong? Ayo, Kak, apakah harus jawab? Yuk. Jawab. Apa ya? Sama sih, maksudnya sama kan? Pengen ini aku. Sebenernya ngomong gini ya. Grogi banget. Nah, coba Cikar bisikin apa jawabannya tadi. sama maksudnya cewek itu tuh insecurean gitu. Meskipun maksudnya gini, insecure tuh sama, maksudnya kita biasanya di luar tuh kelihatannya nggak insecure gitu. Tapi kalau sama pasangan sendiri tuh somehow kita bisa insecure. Ya Jadi betul. sebenarnya itu juga wanita juga perlu itu sih ya. Jadi maksudnya kita perlu merasa diri kita tuh aman gitu bersama dengan kalian para lelaki gitu sih. Cewek Iya, ingin, iya, iya. ingin dilindungi. Tapi Iya. emang kenapa cewek harus insecure, Kak? Kenapa cewek Apa itu harus sifat dasar cewek? Nah itu. kayaknya gitu ya. Maksudnya maksudnya apa ya? Nggak se insecure-nya kita tuh pasti kita insecure. Gitu. Aku ya sebagai cewek yang mungkin orang lain nggak merasa. Kalian. Ya lanjut Kak. Jadi, sorry ya, ini ada gangguan soalnya. Gangguan dari mana, kita nggak tahu. Aduh. Iya, fokus jawabannya lebih ke karakter cewek, iya. Dibacain. Oh, kita nggak jawab ini. Dibacain. Ya jadi karakter apa yang Jadi aku lupa. Enggak kalau dari Kavita. Setidak insecure cewek kita tetap insecure. Iya, setidaknya insecure-nya cewek tuh kita pasti ada insecure-nya gitu. Kesetiaan juga. Kita masih nungguin. Karena kita sebagai wanita tuh berusaha untuk selalu setia, kita berharap laki-laki pun juga setia juga. Setia, panjang lagi tuh kalau ngebahas soal setia ya. Nanti di next time bahas setia bersama. Jangan dijanjiin ntar kita PHP kalau ntar ditagih. Ya mungkin bisa diturunin lagi itu. Iya, gue kan nggak tahu. Turun. Boleh nggak sih? Gantian nanya dong hal apa di diri cowok Oh, iya. yang bikin cowok kalian memutuskan untuk putus. Ya betul. Balikin kan nih. Bentar, keringetan gue nih langsung. Nah ini Dan, pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan selanjutnya. Nanti ya tunggu Ini Dan, ini sering kejadian nih di Instagram. Apa sih? Boleh nggak turun dikit? Oh, yang atas enggak? Ini. Yang mana? Itu tuh yang kedua. Oh iya.
Ini sering banget nih gue lihat di Nih, kolom komen. jujur deh Instagram. kalian bertiga sering nggak kayak baru datang gitu ke host besok ketemu misalnya Cika ketemu Ruby. Ih, Ruby, kamu cantik banget hari ini, Ge. Ah, enggak, Cika lebih cantik. Awas. Sering nggak sih kayak gitu yang saling muji, tapi kayak berharap dipuji balik. Itu dia. Kenapa sih kalian tuh Kenapa sih sering cewek muji? suka kayak gitu? Siapa yang mau jawab? Emang kalian santai saling Ini muji? biar gak terakhir. Coba Biar gak terakhir. Kita Ayo. kasih kesempatan Denger, guys. Kavita untuk Kenapa menjawab. cewek lebih? Karena salting tau digituin tuh. Kalau aku ya, aku tuh salting dibilang cantik tuh salting. Jadi kayak, gue harus ngomong apa lagi ya? Bahasa ya, basinya apa ya, gitu ya? Bahasa Tinggi basinya ya, apa ya? tinggi ya, pengen. Iya. Iya langsung ke atap. Iya langsung. Tapi atapnya itu roboh. Ya gitu. Aduh. Ten, goceng Ten. Ya intinya Mic gitu. yang itu boleh di-mute nggak? Kak, Ini grogi kenapa, sih Kak? grogi kan. Kenapa kalau tadi Kavita kan bilangnya apa namanya? Salting. Salting. Cantik. Jadi aku akan kayak berusaha untuk ya lo lebih cantik lagi. Tapi Kavita lebih sering jadi orang yang dipuji apa yang muji? Nah, Nah, kalau misalnya Kavita bilang Kavita kayak gitu salting, berarti harusnya Kavita nggak pernah muji dong. Muji, maksudnya? Gimana? Maksudnya kalau misalnya Kavita kan bilang kayak, gue salting kalau dipuji, berarti sebenarnya kan Kavita nggak terlalu suka dipuji dong. Gak tahu Apa suka gimana? dipuji. Maksudnya Gimana? aku Oh, ya, iya, iya. bukan tipikal. Karena Kenapa lu salting Kenapa gitu? Kavita bisa salting gitu? Kayaknya karena menurut aku kurang nyaman aja aku dipuji. Misalnya kayak gak dipuji itu kan kadang somehow di depan banyak orang. Itu aku kurang suka gitu. Kalau aku ya, Oh. kalau orang lain aku nggak tahu. Tapi Karena Kavita juga suka muji. aku suka muji tapi aku Dan nggak. dipuji balik apa? Nggak pernah sih. Oh iya lagi waktu itu Kavita muji gue bajunya bagus nggak gue puji balik. Bagus. Kejadian nyata nih. Kalau Cikar gimana? Kalau Kenapa sih aku- suka muji balik? Bisa nggak bilang iya makasih udah Iya, gitu doang? Nah iya, Sekarang sih itu udah begitu. sekarang gitu. Oh gitu. Sekarang sih gitu. Berarti dulu sempat Dulu sempat. ada di fase itu. Terus kenapa milih? Sebenarnya gara-gara jawaban lu tadi gue jadi mikir. Kayaknya ada dua kemungkinan kenapa bisa terjadi kayak gitu menurut aku ya. Antara yang dipuji ini sangat ya, maksudnya merasa tinggi hati dan kayak sok merendah dengan memuji orang lain, atau justru emang insecure banget sama dirinya sendiri sampai kayak gue nggak layak terima pujian itu gitu. Oh. Nah, Iya nggak benar sih? Tadinya aku tuh berpikir hanya kayak karena tinggi hati aja gitu kan, jadi kayak lagi seneng banget nih abis dipuji orang, terus kayak enggak kamu gitu. Padahal sebenarnya kayak itu sok merendah untuk menambahkan pujian yang ngerti nggak sih? Iya, itu bisa terjadi. Iya kan? Tapi kayak gara-gara tadi Vita ngomong gitu, terus kayak karena ngerasa nggak melayak menerima itu gitu kan, jadi kayak berarti sebenarnya bisa juga karena insecure parah gitu, jadi kayak nggak lah nggak usah puji-puji gitu. Jadi Cikar apa jawabannya? Kalau dulu aku yang pertama sih. Oh, yang pertama. Kalau sekarang Emang seneng, emang aku tuh keburukannya itu, aku tuh suka dipuji. dipuji, Jadi kalau ada dipuji yang balik. muji tuh gue kayak, aduh gue seneng banget lagi gitu. Tapi kayak sok merendah dengan kayak, ah enggak Oh, kamu oke, juga oke. gitu. Kemungkinan yang bisa Itu tuh bentuk dari merendah untuk meroket. Betul. Rendah untuk Tapi Soalnya- sekarang kenapa Cikar udah nggak muji orang balik? Karena kalau misalkan aku maksudnya menjawab itu untuk menekal pujian, sebenarnya bisa aja aku tuh tidak, I don't mean it gitu. Oh, jadinya iya, toxic iya. positivity. Betul. TLR yang kapan? TLR kedua. Iya nggak sih? Nggak tahu gue. Padahal Yang kan ada mastonya. kalau misalkan kita mau memuji kan harusnya kita sungguh-sungguh gitu Iya. kan. Oh, iya, Bukan iya, karena kita iya. dipuji jadi kita muji balik gitu. bukan basa-basi gitu Ya, ya. kalau emang pengen muji balik ya nggak apa-apa juga, tapi harus benar-benar tulus dari dalam hati gitu. Jadi apakah dulu pujian yang kalian lontarkan ke orang yang memuji itu adalah basa-basi? Iya atau enggak? Kalau dulu aku iya. Jujur. Total bahasa basi semua. Apa Kayak juga? spontan aja gitu loh, karena because everybody does it, jadi gue kayak ikutin deh gitu. iya. Dulu kan semua orang gitu kan. Tapi Nah, gue yakin sih kayak semua cewek tuh pernah mengalami fase ini. Ya, Kayak betul. Sering Iya, banget terjadi di gue sering komen-komen. banget liat di Instagram tuh kalau ada cewek ngepost pasti kayak ada yang komen tuh Iya, kayak iya. apa cakep lah Ih, gitu cantik gitu lah kayak banget, stiker terus kayak, apa gitu. thank you yang lebih. Lu juga gitu ya. Dan Thank itu you uniknya ya, nggak terjadi di cowok. Iya. Kan kita cowok-cowok nggak pernah kayak Kalian nggak Dan pernah baju lu muji, bagus. iya. Iya. Terus lo muji gue orang bajunya sama. Kenapa sih? Kenapa sih kalian nggak pernah muji? Nggak tahu ya. Balikin. Iya. Jadi susah ya, jangan Itu dibalikin. sebenarnya gini, gue juga bingung kenapa kalau cewek deket dua nih ya nggak dikira apa-apa. Jadi kalau misalnya saling muji, dibilang baik-baik aja gitu. Tapi kalau cowok yang kayak gitu dibilang, lah lu nggak normal lu ya. Gitu. Iya. Sama kayak gitu Jangan makanya ya. kenapa kita nggak mau muji karena gitu. Sedikit karena seperti itu. Stigma Tadi ya. belum jawab dan kabur. Iya jangan kabur. Udah. Jangan mikir kita nggak akan kasih waktu Bentar, untuk mikir. Tapi nggak bisa. Iya sih, semua cewek tuh pernah ngalamin itu termasuk gue. Nah kalau gue dulu ya jatuhnya basa-basi sih karena gue
gue tuh takut kalau gue bilang thank you dianggap ih ini orang gue puji kepedean gitu loh. Masalah ya. Aduh kalau jawab thank you nanti dikira gue kepedean gitu kayak ih merasa kecapean gitu kan. Akhirnya dulu ya kamu yang lebih gitu. Cuman kalau yang sekarang ya udah terima aja gitu, thank you Thank aja you aja, gitu. iya. Lebih ya semua cewek dulu pernah gitu. Mungkin sekarang juga masih ada, bertobat lah. Bertobat. Mana gitarnya? Tapi sebenarnya kalau misalnya Dia itu nginjing. Nggak ada yang ngerti. Kita aduh. tapi sebenarnya kalau misalnya itu adalah pujian yang bukan Iya. kayak basa-basi kayak kita gitu, dan itu maksudnya kalian benar-benar ya emang dia lebih cantik dan kalian benar-benar muji, ya itu it's okay. Mungkin bukan kalian lebih cantik kali ya, kayak Kayak lu emang pengen muji dia juga gitu. Iya. gitu ya. Bukan berarti yang kalian puji harus kayak lebih cantik, lebih apa gitu. Tapi mungkin nggak nyambung kali ya kalau misalnya dia bilang lu cakep banget hari ini, masakan lu enak gitu. Nggak nyambung ya? Bukan ya, itu toksik ya. Itu toksik ya kalau kayak gitu ya. Ketahuan bohong ya. Itu ketahuan saltingnya deh. Masakan lu enak kayak gitu. Gua nggak masak. Aneh banget pujian. Sorry. Ayo, itu sekarang giliran lu. Iya, giliran lu. Gua udah lihat dan bingung masuk Ayo, giliran lu. Ya udah kita memakai teknik baca dari prompter. Lo gini so, gitu. Bener banget kayak gitu ya. Di sini kan ceweknya ada 3 nih. Kalau lo sendiri nih yang ini. Kok Kalau lu blur sih? sendiri? Blur. Ya Pernah nggak sih curhat ke satu sama lain tentang love and relationship dari kalian deh? Pernah nggak sih curhat satu sama lain, maksudnya bertiga? dari antara kita bertiga, Ke kita bertiga atau ke mana nih? Maksudnya Bebas lah, bebas. bisa. Dek, kita pernah saling curhat nggak gitu? oke. kalau kita bertiga Ini nggak sesuai nih. pernah ya? Pernah ya? Langsung jeng. Kasian ya dikasih keluar dari brief dikit langsung. Iya. Mungkin Ketahuan nggak banget. ke kita Ketahuan kali yang ya, magang. tapi Iya. Iya, di luar, di ya, luar. di luar dari ini. Dua Mungkin bertiga. kalau teman-teman di luar kita bertiga kali ya. Kalau gue adalah tipikal yang akan cerita, tapi gue ceritanya tuh nggak ke banyak orang gitu loh. Gue lebih ke orang yang sangat gue percaya dan maksud gue sudah berpengalaman di bidang itu gitu. Jadi gue biasanya tuh kalau curhat tentang love and relationship itu ke apa ya bilangnya, kalau rohaninya sih kakak rohani ya. Ke ikan, bukan ke ikan lu, ikan. Leader Oh, gitu. iya. Jadi gue kayak oh dia udah pernah mengalami yang gue bingungin ini, jadi gue curhat ke dia dan gue akan dapet feedback yang benar gitu loh ya. Jadi gue nggak akan ceritanya tuh ke tiba-tiba gue akan cerita gitu, gue lebih ke orang yang sangat gue percayai dan gue percaya dia bisa bantu gue untuk solve problem tentang love and relationship yang gue bingungin. Cikar. Idem. Gampang yang gitu ya. Kalau aku Tapi kalau Cikar fase sekarang mungkin masih cerita-cerita nggak, Cik? Ke sahabat-sahabat. Iya, ke sahabat. oh iya itu menarik. Apalagi sekarang udah bersuami gitu kan. Apalagi sekarang juga udah punya anak kan. Iya, udah punya anak. Ya, apalagi Sudah sudah anak kedua kan? 18 tahun loh Anak aku kedua nih, sekarang. ya. Berarti pernikahannya udah lumayan lama. Beban ya. Ini mau menguak umur saya nih ya, tadi gara-gara ngomong 18 sih. Kalau aku, ntar gimana ngomongnya ya? Aku sebenarnya curhat sih, masih curhat sampai saat ini. Sebenarnya ke dia sih. Oh berarti tadi harusnya ada. Iya, dong. ada. Aku sering curhat sama Vita. Cuman kalau aku, aku tuh cenderung salah. Cenderung untuk cerita pada saat masalahnya udah selesai gitu. Kalau love relationship ya, kayaknya aku merasa tidak nyaman kalau aku membuka masalah, kayak rumah tangga pada saat masih panas terus kayak belum beres, terus gue kayak gitu. Tapi berarti Cikar tuh tipikalnya emang mau selesaiin dulu, baru ketika itu udah selesai, itu bisa menjadi cerita buat orang lain gitu. Benar. Oh, Kasihan buat orang lain. Benar. Iya itu benar. Berarti Itu kalau benar. aku lebih bercerita untuk meminta saran buat solve this problem, kalau Cikar tuh lebih kayak semua Bagi sudah selesai, pengalaman kali ya? baru kayak berbagi beban gitu loh, kayak "Duh, Betul. kemarin gue gini, tapi udah ada conclusion-nya gitu kan. Iya, biasanya gitu. Kalau Kak Vita, Gue lagi. Oh iya, Terakhir Ya lagi. masa aku pakai apa dengan cewek? Oke. Oh ya, jadi kalau aku sama kayak Ruby sama kayak Cika
Karin, jadi perpaduan. Sama lah. Retweet Nah, lah. ini mah jawaban aman ini. Enggak, jadi kalau misalnya memang itu masa ada sesuatu yang aku tahu jawabannya sendiri, kayak aku akan menyelesaikannya sendiri, tapi nanti akan cerita ke sahabatku gitu. Tapi nanti kalau memang itu ada sesuatu hal yang kayaknya gue nggak bisa nih nyelesainnya sendiri, kayaknya gue bingung nih gitu, itu gue baru akan bertanya sama orang yang lebih berpengalaman dan kayak ya gue harus gimana gitu. Jadi sama kayak Ruby sama kayak Cikari, cuman berbeda situasinya aja gitu. Kalau situasinya bisa sendiri ya udah, nanti aja ceritanya pas udah kelar. Dan sekarang udah. Lu jangan kayak gitu, Sal. Gue belum sempat baca. Berarti menurut kalian bertiga tuh pentingnya untuk punya teman cerita Punya. itu kan. Penting. Apalagi kalau misalnya ada kayak komunitas khusus cewek gitu, apalagi komunitas khusus cowok gitu yang untuk bisa sharing-sharing itu juga penting berarti ya. Penting banget. Penting banget gitu ya. Oke, keren. Penting banget sih sebenarnya. Penting, tapi iya. beneran penting, itu membuat kamu merasa masih saling- waras soalnya. Iya. Kalau Ya, sama betul. sendiri tuh lo jadi kayak berasa nggak waras gitu. Sama bener. Karena pada akhirnya kita nggak bisa sendirian gitu kan. Kita Yes. butuh ada orang lah buat teman sekedar cerita doang gitu kan. Betul. Nah, terus lu sama sekarang. Aduh. Jadi Banyak bingung ya. nih. Ayo dong, nunggu ditanya nih. Ini kan dari tadi kita udah ngomongin pacaran nih. Sekarang kita agak bingung gitu. Kita agak keluar dari pacaran lagi. Kita ngomongin soal sahabat. Boleh ceritain gak sih pengalaman paling berkesan kalian sama sahabat kalian? Pernah cabut bareng kah? Cabut ke warnet? Nggak pernah ya? Aduh. Jeng 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 jeng. Takut lagi cerita. Baru saja berakhir. Aku deh gantian biar nggak ada yang Boleh. bilang aku ribut lagi kan. Biar jawabannya nggak diambil ya. Iya. Aku apa ya? Oh, aku ini. Pengalaman berkesannya adalah berantem lama. Dan itu berantem iya, karena asumsinya masing-masing gitu. Tanpa diselesaikan gitu. Tapi kan diselesaikan Oh. gitu. Tapi diselesaikannya itu setelah kayak masing-masing mempunyai waktu masing-masing untuk kayaknya merendahkan hati sama-sama untuk kayak gue salah nih, kayak gue juga salah gitu. Jadi saling, kalau dulu mungkin lo yang salah gitu, tapi pas datang waktu yang tepat tuh kayak ya gue yang salah, gue juga salah gitu. Jadi kayak itu pengalaman berkesan sih buat aku, itu pelajaran karena asumsi itu bisa jadi kayak jarak terjauh antara aku dan sahabatku. Jarak terjauh. Keren. That's nice. Itu keren. Jujur keren. Itu berapa lama kak berantemnya kak? Sampai kak Vita nyadar harus turunin. Coba tolong tanya sama yang Di belakang di sini ya orangnya ya. saya juga sering, aku juga sering sama. Berantemnya sama Kapet. Oh, Kapet berantem lo sama Kak Vita. Gitu. Gak apa-apa ya kapet aku buka. Apa jadi malah ditekan nih? Aduh, kok bisa banyak kak? Enggak. Berapa sih? Aku mungkin setahun deh paling lama. Wah lama banget kak. Karena aku juga tipikal orang yang cukup keras gitu. Oh, Jadi oke. maksudnya Tapi aku mau nanya deh. Sorry banget nih kak motong. nggak apa-apa. Nggak jadi aku minta maaf. Kalau cewek tuh lebih suka temenan tuh gerombolan yang kayak 5 cewek bareng-bareng atau sebenarnya berdua aja gitu sih kak? Aku sih prefer yang berduaan. Kayak misalnya aku Cika atau aku Kak Petris atau aku Kak Kiki atau aku Ruby gitu. Daripada kayak bergerombol Oh, banyak iya, gitu. iya. Aku lebih suka yang Oke. gitu. Kalau Kalau yang lain Cika mungkin boleh jawab tadi soal pengalaman berkesan bareng sahabat. Mungkin mau berantem, Oh, pengalaman berkesan bareng sahabat. rebutan cowok pernah? Masak bareng gitu Kak. Ya, kalau apa ya? Oh, ini pengalaman berkesan bareng sahabat itu sebenarnya waktu aku punya anak. Jadi aku punya ya sahabatku ini tuh dia udah dari lama lah kayak kepengen ikut kalau misalkan aku lahiran gitu. Nah terus entah kenapa kayak waktu mendekati aku lahiran itu tuh dia tuh harus pergi keluar kota gitu. Jadi dia kayak lu nggak bisa kasih tau gue kapan lu lahiran ya, gue kagak tahu kapan gue mulesnya gitu kan. Nah terus ternyata bertepatan, iya bener kan mau lahirannya kan normal jadi kayak nggak bisa diprediksi gitu loh. Beda dong. Oh nggak ngerti ya, sorry ya. Nah terus kebetulan pada akhirnya tuh si kontraksi ini tuh datang 1 hari sebelum temanku harus ke luar kota. Jadi kayak misalkan dia berangkat 16, gue mulus tuh 15 gitu. Jadi terus malam itu udah fix nih, udah fase lahiran gitu. Aku kabarin Dimas, kabarin dia kan kayak mau lahiran gitu. Dia bener-bener datang ke rumah sakit, dia bawa koper.
yang dia mau bawa buat besokannya dia terbang. Nah dia terus terbangnya tuh di jam nanggung, bukan pagi banget tapi kayak jam 11 siang gitulah. Jadi kayak kalau pulang udah nanggung, kalau misalkan pergi lagi udah kayak bingung kemana. Jadi dia bener-bener bawa koper di rumah sakit dan dia tungguin gue sampai pagi. Dan aku kan lahiran jam 2.52 kan, jadi kayak 3 subuh Dia langsung pergi. enggak, dan 3 subuh dia nungguin di situ. Ditungguin dong. Kalau Dia dia langsung ditungguin. pergi nggak jadi Gak berkesan. Jadi berkesan. Terus aku baru sadar kayak, maksudnya abis lahiran terus kayak baru sadar sekitar jam 6 pagi gitu kan. Terus jam 8 pagi papa mamaku datang lagi, dia masih ada di situ. Jadi kayak julukan dari orang tuaku adalah, dan kebetulan dia ini juga bridesmaid di nikahanku gitu. Jadi kayak emang kita tuh sudah melewati banyak fase hidup sama-sama gitu lah. Kalau orang tuaku, maksudnya papa mamaku bilang dia tuh adalah mama keduanya Khairia. Soalnya waktu Khairia lahir dia nungguin semalaman sampai besok paginya gitu. Tanpa Tuh Cikar berkesan tahu. banget sih. Nggak usah. Kita pastikan. Kak Dimas. Tapi Oke, selanjutnya. keren banget ya, Vandra bisa kayak gitu loh sama Cikar ya. Oh bukan ya? Oh bukan. Sorry. Selanjutnya. Ruby. Oke, nah kalau gue itu mungkin ini kan ada apa dengan cewek ya, berarti Ya. ini persahabatannya cewek gitu kan. Iya. Nah kalau mungkin karena nyambung ke sifat dasar cewek yang ingin didengar dan suka mendengarkan. Dulu gue itu pernah sampai kayak nginep satu malam bareng 2 sahabat gue. Di situ tuh bener-bener di satu malam itu kita saling buka masalah masing-masing gitu loh. Jadi kita didengar dan mendengarkan gitu. Dan menurut gue itu adalah salah satu yang berkesan, kayak wah gue bisa mendengarkan nih orang dengan segala problemnya yang waktu itu baru putus, nggak diputusin, baru putus. Terus abis itu ada yang lagi stres sama kerjaan dan gue dengan kerjaan gue juga. Dan di malam itu tuh bener-bener apa ya, quality time gitu loh. Jadi gue suka banget dan gue sangat tidak akan lupa malam itu. Wah, excited ya kalian. Boleh nggak ada Bukan, keriuhan? lagi mikir bakal respon apa gitu loh. Iya. Berarti emang kalian masing-masing punya pengalaman berkesan ya sama sahabat kalian. Tapi kalian pernah nggak? Nih, kalian tuh cemburu sama sahabat kalian sendiri karena melihat dia jalan sama orang lain gitu loh. Tapi tanpa kalian nggak ngajak diajak. kalian. Iya, tapi kalian nggak diajak gitu. Oh, tapi ini maksudnya Bukan dalam karena satu- kalian nggak bisa, bukan diajak atau lu nggak bisa, tapi lu emang lu nggak diajak dan lu ngeliat mereka jalan sama orang lain gitu loh, sama ini teman-teman tuh yang lain. Berarti dalam satu lingkaran Iya. pertemanan. Yes. Kayak kalian left out gitu lah. Iya. Sebagai Wah. cewek ya, sebagai cewek sih gue Aduh, jujur gue gue pernah merasa banget jahat sih. lagi. Gue tipikal yang Aduh. kayak misalnya gue punya sahabat, terus habis itu sahabat tiba-tiba deket sama yang lain, terus kita jadi kayak missing out gitu. FOMO. Ya, gue akan bisa merasa cemburu gitu sih. Cuman maksudnya itu tidak akan bertahan lama. Jadi kayak kok dia diajak, terus gue kayak ditinggalin ya gitu. Cuman pada akhirnya gue akan mikir juga kayak kan temenan gak harus berdua doang nih ya kan. Dia juga bisa punya teman ke yang lain juga gitu. Jadi rasa cemburu itu akan ada kalau di gue, tapi maksudnya gak akan bertahan lama, kayak lama-lama tahu diri sendiri gitu. Tahu diri. Cikar atau Vita? Kalau aku nggak jelasan sih. Jelasnya kalau misalnya dia punya sahabat yang lebih akrab aja daripada aku. Itu Ya itu jelas kan Itu- dong. Itu cemburu Kak. Sorry Kak. Beda situasi. Bisa baca lagi? Coba ulang. Beda situasi. Tadi Daniel bilangnya apa? Tadi Daniel bilang kalau diajak pergi nggak diajak pergi. Enggak, pokoknya kan? cemburu lah, itu cemburu. Kan nggak jelas, tapi bukan jelasnya kalau misalnya dia pergi rame-rame terus kayak gue jelas, oh enggak, cuman maksudnya kalau dia seru banget gitu sama sahabat saya, gue lagi bertiga terus dia seru banget nih berduaan, terus gue kayak ih apaan sih gitu. Iya. Ya berarti intinya cemburu dong. Jelas juga gitu. Kalau Cikar? Aku enggak sih. Aku enggak terlalu. Gini, terus beberapa orang iya, ke beberapa orang enggak. Gimana ya? Kalau ke tadi deh, kasusnya misalkan yang mama keduanya Khairia. Enggak, aku enggak pernah jelas. Karena Oh, nggak aku pernah ke dia? karena kalau ke dia special case karena aku tahu aku posisi tertinggi di dia gitu. Wih, keren. Maksudnya bukan posisi tertinggi, maksudnya kayak aku tuh tahu dia best friendku banget dan aku best friendnya dia banget. Jadi kayak apapun yang terjadi dengan dia dan sahabat-sahabat yang lain, Dia kayak akan dia akan balik kembali ke aku gitu. Kalau dia tiba-tiba punya yang lebih asik daripada Cikar? Yakin Nggak Cikar. Karena belum kejadian. Gitu. Enggak, tapi kan itu kan Tahu, kalian yakin tadi kan gitu. perasaan kalian cemburu, tapi kalian pernah nggak buat kayak gitu ke sahabat kalian? Pernah. Pernah sama Ini berantem. Ya ampun. ada yang Jadi lu nonton yang nggak bikin ya? sahabat cemburu gitu. Iya, ini tuh jujur baru banget terjadi. Tadi relate sama pertanyaan Excel yang geng berberapa itu mending berdua atau berberapa? Oh harusnya aku tanya kalian semua ya. Oh iya gitu. Gak apa-apa. Maksudnya aku ada geng bertujuh.
di dalam geng bertujuh orang ini, aduh maafkan ya teman-teman jadi contoh. Itu Tapi cari kayak bel harusnya apa nggak ada gimana? bertujuh, terus di antara 7 ini 3 lebih dekat, aku dan 2 orang temanku lah gitu. Terus kita memutuskan untuk jalan bareng bertiga dan nggak ngajak yang lain sisanya. Nah ada satu yang baper banget lah, saya kayak kenapa aku nggak diajak gitu. Dan salahnya kita adalah kita bukannya ngasih tahu kenapa dia nggak diajak, kita malah kayak mengalihkan topik. Oh, jadi kesannya kayak Kayak nggak mau ngasih tahu, emang Iya. bingung aja. Tapi gue juga nggak ngerti sih. Setelah ku introspeksi gitu ya, kenapa ya gue nggak ngajak? Gue nggak ngerti loh. Kayak nggak aja. Gitu, jahat nggak sih? Maaf ya. Kayak emang naturally tuh nggak kepikiran buat ngajak dia gitu loh. Jadi kayak sedikit bersalah sih memang. Gitu. Terus berantem deh. Tolong tunjukkan excitement kalian cowok Wow. udah pada ngantuk. Enggak. Ayo kita roll depan. Excited. Coba kita kayak Lubi atau Kavita mungkin pernah. Ya sama sih, kayak gue tuh sebenarnya kalau Pasti sama nggak enak bos, banget kalau misalnya itu lu kayak berenang gitu. kan. Nah gue tuh ada deket banget sama satu orang, jadi gue berdua kayak lebih sering jalan gitu. Nah ada di satu momen dimana gue tuh lebih deket ke sisanya dibandingkan di satu orang. Terus udah waktu itu tiba-tiba di satu malam dia nelpon gue terus kayak kamu jadi lebih deket sama mereka sih, terus lu nggak mau main sama gue lagi ya. Biasanya cewek dengan hati sensitifnya kayak enggak gue tuh nggak ninggalin lu, terus dia kayak iya tapi ninggalin Iya, gue bareng iya. mereka, drama lah biasa. Jadi kayak Terus endingnya? ya baikan. Lu jelasin gitu kan, lu jelasin. Iya gue jelasin kayak soalnya lu lagi sibuk sama ini, jadi gue maksudnya ngobrol-ngobrolnya jadi lebih kesini gitu, dijelasin gitu-gitu baru setelah adem dijelasin baru baikan. Itulah cewek-cewek. Enggak, mana? Enggak pernah. Kenapa gitu? Takut ya? Takut ya? Pernah bikin orang jelas nggak dengan gak ngajak? Aku nggak tahu sih ya, tapi maksudnya sebisa mungkin kalau aku kan orangnya emang sukanya tuh jalannya tuh berdua doang, jadi emang jarang yang jalannya tuh seabrek gitu loh. Jadi kayak emang beberapa sahabatku tuh kayak oh hari ini tuh gue sama ini, minggu depan gue sama yang ini, minggu depan gue sama ini gitu. Iya. Jadi dibagi sama rata. Mantap. Sabar ya, lagi baca pertanyaan. Sabar ya lagi nunggu Vandra. Pressure Partner loh, juga. kasihan loh. Nggak boleh gitu. Pertanyaan terakhir, katanya prompter. Katanya prompter. Dengan banyaknya standar-standar di lingkungan buat cewek, kayak Oh, misalkan iya. cewek harus bisa masak, cewek harus cantik, cewek harus kurus, dan segala macamnya. Pernah nggak sih kalian tuh merasa gagal sebagai cewek? Kayaknya ini langsung ke pakar kita ya, Ibu kita Kartini. Iya. Udah silakan. meninggal. Serem ya. Cikar. Apa tadi pertanyaannya? Merasa gagal. Pernah nggak sih dengan segala standar yang ada nih di sosial kita kan kayak kalau misalkan cowok, sorry ya teman-teman, kalau misalkan cowok gagal naik kelas nih, mungkin akan dipandangnya ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan cewek yang gagal naik kelas kan kayak akan ih. Terus kayak misalkan cewek nggak bisa masak, ih ya kali cewek nggak bisa di dapur, kayak gitu-gitu loh. Pernah nggak sih kalian merasa gagal menjadi cewek? Apalagi Cikar mungkin sudah mempunyai anak, pernah nggak sih merasa gagal jadi seorang cewek gitu? Kalau aku menjawabnya bagaimana ya? Tunggu ya, gue mikir dulu. Jadi kalau aku sih agak Duh semoga ini Tapi sih kan bisa masak nggak? nggak bisa. Nggak bisa masak? Aku nggak bisa masak asin. Oh, Aku justru sangat kebalikan. Kayak misalnya masak capcay, masak nasi goreng, masak apa masalah gitu. Gue kayak Kita asin semua dah. Keasinan. tapi bikin kue aku bisa. tapi sih kan ngerasa gagal nggak? Enggak sih. Nggak juga. Enggak. Nah, Sebenarnya kalau aku semoga tidak dilihat, maksudnya gini, semoga tidak dilihat sebagai egois ya. Tapi kayak sejujurnya aku tuh kalau misalkan aku nggak bisa masak atau aku kurang feminin gitu atau kayak misalkan aku kurang kurus lah atau aku kurang cantik, aku nggak sekarang udah nggak berpikir itu sebagai sebuah kelemahan gitu. Karena aku merasa bahwa aku tuh punya kekuatan di bidang lain gitu. Jadi misalkan aku nggak bisa masak asin nih, tapi rupanya aku bisa masak manis, sunshine. Enggak sih. asik. Misalkan, Promosi ya. enggak. Terus misalkan aku apa lagi ya? Misalkan aku nggak bisa apa lagi ya? Misalkan aku nggak bisa ngomong bahasa Spanyol, apa sih?
Misalnya, oh gini. De la Strada. Aku tahu. Mame te pelo Luis Xiao, De la Strada. Vamos, vamos. Kita nggak ada standar cewek harus bisa. Tahu. Aku tuh bukan tuan rumah yang baik. Ya itu, aku tahu. Aku bukan tuan rumah yang baik. Kalau beda banget sama mama mertuaku ya. Saya mamanya Dimas tuh ya ampun kalau ada tamu ke rumah bener-bener kayak dijamu segala macam snack apa segala di atas meja dan kayak melayani dengan sangat kayak tawarin minum apa, makan apa ini itu. Nah, aku tuh nggak kayak gitu. Gue tuh cuek banget. Kayak sangat parah gitu sebenarnya kayak kalau ada orang datang gue ajak ngobrol, gue lupa tawarin minum gitu loh. Berarti kayak Aus dikit. Lagi capek ngobrol. diajak ngobrol terus bebusan lama-lama. Nggak. Tapi intinya adalah bukan ke situ. Maksudnya sebenarnya pada intinya kenapa sih kita tuh walaupun banyak standar ya yang kayak ditekankan ke kita sebagai perempuan, aku ngerasa kita seharusnya jangan pernah merasa bahwa kita tuh gagal menjadi seorang wanita gitu. Karena Tuhan tuh kan menciptakan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing gitu kan. Misalkan kayak tadi aku nggak bisa masak, tapi aku bisa yang lain. Misalkan aku bisa ngomong bahasa Inggris, contoh. Terus misalkan Vita bisa masak yang asin. Tapi ntar misalkan dia kurang bisa apa gitu. Ruby kayak jago banget graphic design, tapi pasti ntar ada nggak bisa apa. Dan kayak indahnya itu tuh adalah kalau Kak Kiki bilang nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan satu dunia tuh semua Karina gitu. Nggak akan bagus gitu kan. Tapi pasti kita tuh semua berbeda-beda. Kenapa? Supaya bisa saling melengkapi gitu. Makanya kayak kenapa hidup sebagai perempuan tuh nggak boleh berkompetisi gitu loh. Kayak you should. Harusnya kayak wanita, jadi tuh kayak wanita dengan segala kelebihan dan kekurangannya tuh harusnya saling melengkapi gitu kan. Iya, saling support. support. Betul. Tapi bukan juga jadi excuse bahwa kita tuh tidak mengembangkan diri gitu. Iya. Jangan juga bilang kayak aku ngerasa aku nggak bisa masak terus kayak ya udah bodo amat gitu, gue nggak mau belajar dan jadi malas gitu. Bukan excuse untuk itu. It's always good to learn something new kan. Kadang kayak kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Artinya apa? translate Tidak bisa bahasa Inggris. subtitlenya. Itu bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita jadi belajar terus jadi bagus kan sesuatu yang baru lagi. Ya, pada intinya semua wanita tuh harus saling menguatkan lah gitu. Kita women empower women. Iya. Kan itulah apa yang diajarkan oleh ibu kita Kartini bukan? Iya, betul. Sebenarnya Itu yang kita itu. lakukan di VW ya? Iya. Salah. Oh, nah makanya kenapa harus punya komunitas yang Betul. saling membangun Dan gitu. harus yang komunitas yang saling support, bukan Yes. saling menjatuhkan. Salah satunya apa Cika? Salah satunya? VW tentu saja. Apa itu VW mobil? Oh itu ngejelasin ya. Apa gitu? Suruh masuk mobil sih pada berangkat apa gimana? Virtuous women guys. Oke, itu apa tuh Ci? Cool khusus cewek Bahasa di Spanyol ya? Iya. Itu artinya apa sih, Cika? Dan apa? Artinya apa? Virtuous tuh cakap artinya. Wanita yang cakap. Aha. Bukan 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 cakep. cakep, bukan. Bukan cakep, Jadi cakap. Jadi kalau cakap tuh dia tuh melakukan segala sesuatu dengan baik intinya gitu. Dan sebenarnya kalau mau menyambungkan kayak seperti standar-standar tuh banyak ditekankan ke cewek, sebenarnya menurutku ya, ke cowok-cowok juga banyak standar yang ditekan gak sih? Menurutku malah kayak lebih jauh lebih banyak gak sih? Iya, kayak Kasihan cowok kameramen. nggak boleh nangis, ya kan? Nah. Cowok nggak boleh terlihat lemah gitu. harus jadi Yang gua post tuh kemarin banyak tuh. duit, harus menafkahi, harus punya ini Harus itu. mapan gitu gak sih? Nah itulah kenapa kalian juga cowok-cowok butuh komunitas. Men's meeting. Ini ada match meeting juga kan? Gimana bridgingnya? Iya betul. Udah ya, tadi bayarannya cuma dikit soalnya. Siap. Iklannya stop. Adlibs cuma segitu ya. Slotnya cuma 5 detik. Aduh. Iya betul. Karena emang, pada intinya emang di adalah- Home for Generation itu kita punya komunitas cewek yang bangun dan juga punya komunitas cowok yang bangun. Kalau cewek ada tadi VW, cowok ada MM. Apa itu MM? Jus. Enak. Enggak. maaf. Untuk saat ini namanya masih men's meeting ya. Mungkin nanti akan ganti WC umum atau ganti apa. Virtuous man. Kalau kita kurang kreatif namanya jadi virtuous man. Cuma ganti doang. Gitu. Wah tapi, apa coba wah? Wah, kayaknya topiknya seru ya. Kalau tiba-tiba dibalik dengan AADC, ada apa dengan cowok? Gantian kalian nanti yang jadi MC. Copyright ya itu. Oh, katanya hidup saling melengkapi. Insecure semuanya. Tapi gue bisa bahasa Spanyol, Sal. Jadi kita Aduh, tetap maafkan itu ya. ya Ci, VW tuh setiap
hari apa aja sih cuy? Hari Tetap promosi Iya. ya. itu Lupa ini program siapa? kenapa? Itulah alasannya mengapa. Ini jadi living room loh. Padahal coba baca yang harusnya promosi siapa? Gak terima ya. Bukan Kavita. Udah, tapi kita kasih spot. Lanjut, oke, Kak Tata boleh Iya udah ngomong, Kak Vita silakan. silakan. Mumpung udah ngobrol gitu. Cikarin coolnya. Cool. Ulernya. VW dan MM. Jadi VW dan MM itu ganti-gantian ya kita biasanya. PW dulu aja sih, PW. Ya udah oke. Harus meeting bayarannya kecil. Tuh, kalau dia semangat kamu aja mestinya ya. PW dulu sih, PW. Ya udah VW setiap hari Senin jam 19.30. Minggu Kita- depan kita ada ya. Minggu depan kita ada. Nah yes. minggu depan itu pas banget. Temanya? Minggu ini. Kesel. Apa sih tadi? PW dan men's meeting itu akan ada di satu hari yang sama. Jadi Sabtu Ah. dan Senin Oh iya. jam 7.30. Tapi sebelum hari Senin, hari Sabtu itu kita akan ada quality time di YouTube. Yes. Akhirnya Ya, kalau Titan yang masih belum keluar editannya ya. Jadi belum tentu akan naik. jangan curhat di sini. Iya. Masih pressure di sini. Iya, aja iya, ya. iya. Jadi Bisa buat quality naik. time hari Sabtu, hari Jumat ada apa? Cool. Kalau nggak cool, Kalau nggak ikut cool, dan itu selalu ada hari Kamis, ada apa nih? apaan? Gak ada, gak ada. Ada syuting, ada tapping, iya ada tapping. Tapping MFA. Oh iya, Sabtu juga ada game besok. Hey. Buat teman-teman yang mau join, emang banyak banget acara kita kan. Jadi biar daripada kalian bingung, langsung aja lihat di Instagramnya @home4gen dan juga YouTube kita di Home4Generation. Setelah GMB, hari Minggu ada apa Dan? Minggu ada ibadah onsite. Yes! Di ibadah onsite, kalian akan melihat Koben dan di samping Koben ada siapa? Excel. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang mau ikutan, dan udah boleh untuk ibadah onsite, langsung daftar Di mana tuh dan daftar? di gpihost.com ya. Yes, kita tahu. Nanti cara registrasi gimana? Kalian langsung lihat aja di Instagramnya GBI Bintaro Host. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Keren. Bentar. Karena hari ini hari Kartini, nggak afdol dong kalau kita nggak nyanyi lagu Ibu Kartini. Oh iya, silakan kita keluar. Gini banget. Gak boleh kayak gitu Cara loh. ngejalannya ya. Ini seriusan. Ini serius. Ya itu aja. Ruby ini closing gimana Ruby? Oke, kita closing aja ya. Yeah. Kita nggak rela, kayak bayaran kita kecil juga. Mentang-mentang. Yaudah, itu aja The Living Room Special Edition hari ini. Selamat Hari Kartini buat cewek-cewek yang Selamat Hari di luar sana. Terus saling support cewek dengan cewek. Yes. Cewek dengan cowok juga nggak apa-apa sih. Sesuai quotes yang tadi, Yes. kita harus saling support. Semangat teman-teman. Thank you for joining. Thank you. Oh, foto. Oke, maksudnya ini adalah foto bersama. Ayo kita foto bareng-bareng. Ayo Dan, foto bareng-bareng. Oh iya. Ayo semua. Ya fotoin semua. Ini kemana ini? Oh kamera tengah. Oke, aba-aba ya. Coba teman-teman di on cam dulu, coba di on cam. Aba-aba saya ambil lalu. Wes. Perkenalkan. Siapa itu yang belum? Ini yang Excel. Sarah. Daniel Raja. Matius Shalom. Coba Angel. Udah gua gak kelihatan lah. Mams yuk, yuk, Mams. Aduh. Aca, itu Aca ya? On cam. Vivi, coba Vivi. Jaka. Gue lift deh. Matius, Ya biar nggak ini. Olive. Apa coba? Siapa lagi sih? Nggak kelihatan. Oh ya di sini ada. Coba. Kenji ya? Itu kan Adimas. ada 50 orang ya? Dilan, Dilan. Kak Dimas. Aku udah live lagi. Asik. Gue Baterai habis. Noel, aku udah lah kayak Noel ya. Dilan. Siapa lagi yang belum? Yang belum on cam? Ivi, Dilan. ih bisa banget satu frame. Keren. Vivi itu belum Vivi. Roy. Wih ada Roy. Hai Roy. Roy on cam dong Roy. Yaudah, yuk. Yuk. Yaudah kalau nggak salah apa. Yuk hitung. Kapet. 3, 2. 1. Sa. Lagi dong. Yang
Itu udah mau join tuh. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Oh lagi. Oh, banyak ya? Para kalau cewek foto. Kak Ivan nggak ada Kak Ivan? Yuk. Ntar Kak Ivan, Kak Ya, Ivan. kita tungguin Kak Ivan ya. Oke. Oke, ini Daniel udah accelerate. Terus Kak Ivan bodo amat nggak apa-apa katanya. Itu ada Lah, mau join tuh. Kak Caca, ayo foto Kak Caca. Skip, katanya skip. Mau skip. Oh, Ya, lagi yuk. Yo, foto. 3. Es krim dong kalau skip. Scoop, Pak, scoop. Yuk, hitung. 3, 2, 1. Belum, bercanda. 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you semuanya. Ibu kita Kartini, putri sejati, asik-asik, putri Indonesia. Coba di fade out lagunya suaranya. Nah, tutup room namanya. Ah, udah lah, keluar. Bye. Blur, di blur. Oh nggak di blur.